Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumus haid. Kenapa demikian? Karena sejauh ini yang kita kenal, masa haid itu paling sedikit 1 hari, kebiasaannya 7 hari, dan yang paling lama 15 hari. Hanya sebatas itu. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas lengkap bagaimana rumus haid yang sesungguhnya. Karena kewajiban bagi seorang perempuan untuk mengetahuinya, dan tak luput juga bagi seorang lelaki. Kenapa demikian? Karena syukur-syukur seorang lelaki mendapatkan pasangan yang paham tentang masalah ini. Nah, masuk rumus haid yang pertama adalah di dalam mazhab Imam Syafi'i, umurnya tidak kurang dari 9 tahun Hijriah. Kalau umurnya kurang dari 9 tahun, itu bukan darah haid, melainkan darah istihadah. Jadi umurnya tidak kurang dari 9 tahun. Kalau umurnya sudah cukup 9 tahun, berarti itu baru darah haid. Yang kedua, rumus haid yang kedua adalah tidak kurang dari 24 jam dalam kurun waktu 15 hari. Contohnya, ia mulai haid jam 6 tanggal 1. Maka jam 6 tersebut adalah hari pertama ia haid. Sampai jam 6 besok baru terhitung 1 hari. Contohnya ia haid mulai jam 6 sampai jam 10, berarti baru 4 jam. Sampai besok jam 10 berhenti, ia tunggu sampai besok tidak ada lagi. Besok tidak ada lagi sampai 15 hari. Berarti ia cuman haid 4 jam dalam jangka waktu 15 hari. Berarti itu bukan darah haid. Bagaimana sholat yang ia tinggalkan? Wajib diqadha. Apakah ia wajib mandi? Tidak, karena darah tersebut bukan darah haid. Lain halnya dengan begini. Contohnya tanggal 6 itu ia mulai haid selama 4 jam. Dan besok haid 4 jam lalu berhenti. Besok lagi 4 jam. Sampai terhitung 7 hari atau 10 hari, terhitunglah 30 atau sampai 40 jam. Maka darah yang tersebut baru bisa dikatakan darah haid. Yang ketiga, harus didahului masa suci terlebih dahulu 15 hari. Karena di dalam kitab disebutkan masa atau perbedaan dari darah haid yang pertama sampai haid yang kedua itu diselangi suci selama 15 hari. Maka kalau ia haid tanggal 6, ia suci sekitar tanggal 15, sekitar tanggal 25 ia haid kembali atau keluar darah kembali. Berarti selang waktunya cuma 10 hari. Maka darah tersebut bukan darah haid, karena tidak sampai 15 hari. Lalu darah tersebut terus keluar lagi. Bagaimana solusinya? Dari tanggal 25 sampai tanggal 30 ia tetap melaksanakan sholat, karena darah tersebut bukan darah haid. Dan di tanggal 30 telah terhitung sejak tanggal 15 hari, maka mulai tanggal 1-nya baru terhitung darah haid. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tidak lebih dari 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, sama-sama kita ketahui bahwa tersebut adalah darah istihadah, bukan darah haid. Ya wajib sholat, wajib puasa, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak didahului oleh melahirkan. Sudah jelas, kalau ia melahirkan terlebih dahulu, keluar darah, itu saya namakan dengan darah nifas, bukan darah haid lagi. Nah, yang menjadi permasalahannya di sini, yang kebanyakan salah orang menghitung, apakah benar hitungannya setelah 15 hari ia haid, lalu darah yang ke-16 itu darah istihadah, atau bagaimana? Nah,
Di sini akan kita jelaskan sedikit. Di sini agak berat pembahasannya. Apakah benar 15 hari keluar darah, lalu darah yang ke-16 itu dinamakan dengan darah istihadah atau bagaimana? Katakanlah seseorang itu keluar darah selama 2 bulan berturut-turut, dan umpamakanlah 1 bulan itu berturut-turut 30 hari dan bulan selanjutnya juga 30 hari. Dia keluar darah selama 60 hari berturut-turut. Lalu bagaimana cara membedakannya darah haid dengan darah penyakit? Dan 2 pembahasan. Yang pertama, bagi yang belum pernah haid. Bagi yang belum pernah haid, cara membedakannya adalah diambil haid orang pada kebiasaannya. Contohnya, kebiasaan perempuan lain haid selama 1 minggu, maka terhitung 1 minggu di bulan pertama ia haid dan selanjutnya adalah darah penyakit, maka ia wajib mandi atau wajib sholat, wajib puasa dan lain sebagainya. Begitupun bulan selanjutnya. Itu bagi yang belum pernah haid. Dan yang sudah pernah haid, maka mengacu kepada kebiasaannya sebelumnya. Contohnya, sebelumnya ia haid selama 10 hari, kebiasaannya. Dan kebetulan di bulan selanjutnya ia berturut-turut keluar darah selama 2 bulan. Maka untuk membedakan mana darah haid dengan darah istihadah adalah menurut kebiasaannya sebelumnya. Ia haid selama 10 hari, kemudian lewat dari 10 hari tersebut dinamakan dengan darah istihadah. Dan dia sudah wajib mandi, wajib puasa, dan wajib sholat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jikalau menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.